Kemenat itu mengeluarkan rilis terkait 108 lembaga yang belum berizin nih Pak. Nah itu ketika pertama kali mendengar wah Baitul Mal Tazkiyah masuk gitu, itu gimana tuh Pak? Nah ini lucunya, kami ini diundang. Gimana nih 108 nih Zakatizen? Penasaran ya? Untuk like, komen, dan subscribe video di bawah ini, karena di dalam channel video ini akan banyak hal-hal menarik seputar zakat yang akan kita bahas ke depannya. Sudah? Baik, kita introduction terlebih dahulu. Nah, tadi kalau nggak salah ini kan tahun 2022 akhir harusnya keluar izin. Iya. Tapi baru keluar 2023. Nah, kemudian mungkin kita sama-sama tahu ya Pak, apa yang terjadi beberapa bulan yang lalu, nggak bulan kayak beberapa minggu yang lalu, bahwa kemudian dari Kemenat itu mengeluarkan rilis terkait 108 lembaga yang belum berizin nih Pak. Nah, itu ketika pertama kali mendengar wah Baitul Mal Tazkiyah masuk gitu, itu gimana tuh Pak? Saya mengucap syukur alhamdulillah. Oh gitu, apa gitu? Ya, saya alhamdulillah. Saya bilang sama teman-teman juga di Baitul Mal Tazkiyah, alhamdulillah kita masuk rilis. Kenapa tuh Pak? Artinya kita diperhatiin sama pemerintah. Masya Allah. Artinya kita diperhatikan gitu ya, meskipun itu negatif. Oh, jadi perhatian tuh ada yang positif, ada yang negatif. Tapi saya punya pandangan berbeda dalam hal ini gitu terkait dengan rilis itu. Saya pikir ini kita jadi banyak belajar ya. Pertama kita tidak boleh nilai buruk atas rilis itu dulu gitu kan. Kita coba pelajari, kita dalami di mana salahnya kita. Ini kan ibaratnya seorang anak yang ditegur sama ayahnya, kita nggak harus berontak, kita nggak boleh ngomong, nggak boleh ngomel sama ayah kita atau ibu kita. Kita tanyakan saja, Ma, apa kesalahan saya? Kalau memang itu salah ya kita perbaiki. Kalau memang kita udah bener, aku disalahin, nah itu kita harus klarifikasi. Kan clear. Artinya momentum ini saya pikir, alhamdulillah yang tadinya Baitul Mal tidak dikenal di Indonesia, jadi dikenal sekarang. Hari ini banyak orang bertanya. Bahkan ketika rilis pertama tuh saya banyak dari termasuk juga pimpinan kami Profesor Dr. Sambil Mas ini gimana? Termasuk donatur kita semua bertanya, telepon tanteng dan segala macam. Ya jadi tinggal jelaskan saja. Kita sudah legal selesai gitu. Ya itu bagi kami yang aman. Jawabannya nih kan, karena kita sudah melewati itu semua. Nanti kita pede saja. Dan saya pikir ini untuk Baitul Mal khususnya ya. Meskipun aspek itu negatif kemudian kita harus klarifikasi, enggak. Saya pikir bagi kami inilah caranya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Baitul Mal Tazkiyah untuk umat bahwa itu loh ternyata ada yang legal. Nanti juga orang akan tahu kok, akan berproses, oh ternyata Baitul Mal Tazkiyah itu legal ya di tengah-tengah. Saya pikir ini media momentum promosi yang sangat canggih luar biasa saat ini, sehingga saya nggak butuh AdSense gratis itu. Untuk banyak media harus beriklan. Begitu mereka bertanya, artinya ketika orang yang udah dekat dengan Baitul Mal Tazkiyah itu pasti dia akan bertanya, kok apa sih kok masuknya ilegal? Oh ternyata legal. Jadi lebih paham lagi. Dan dia bisa ngelihat dokumen kita, bukan hanya tahu legal saja. Mana dokumennya, mana buktinya, kita tunjukkan. Oh ya, meyakinkan mereka, tambah yakin. Dan alhamdulillah bukan malah terakhir kemarin ada sedikit pertumbuhan lah malah dibandingkan yang semenjak rilis tersebut keluar. Ya, artinya tidak berubah gitu. Malah yang tadinya donaturnya yang biasa, dia malah nambah zakat ke kita. Salah satunya itu diantara. Siap itu semua saja. Kaget sih orang, kok masuk dia segini. Saya pikir ya selain ini kan juga ada tangan-tangan Allah yang ngatur ini semua. Saya pikirin mungkin caranya Allah bagi kita. Kalau memang ini peraturan negara, bagi yang belum ya sama-sama kita ini. Cuma lagi-lagi juga orang tua juga nggak boleh sewenang-wenang loh. Artinya kalau negor itu harus punya data. Itu yang harus saya sampaikan kepada yang berpihak di sini. Siapa? Itu bapak saya nih. Bapak saya. Orang tua kami di sini. Ada Basnas, ada Kemenak. Ini harusnya ketika mau, artinya kan di situ ada psikologi anak ya, ada parenting juga yang perlu diperlajari. Ketika dia menegur nih anak kesalahannya apa ya? Terus bagaimana cara menegurnya kan begitu. Baik. Sehingga dia tidak salah
salah memasukkan data termasuk Baitul Mal Tazkiyah yang masuk itu maksudnya. Siap. Tadi kan kita menganalogikannya orang tua dan anak ya Pak ya. Nah, kemudian ketika orang tua menegur anak dalam hal ini Baitul Mal Tazkiyah, kemudian kan tadi ya kalau ditegur kita harus introspeksi nih, kita salah apa benar. Nah kalau ternyata kita benar harusnya nanya balik dong, mengklarifikasi. Betul. Nah pasca itu kalau boleh tahu apa yang dilakukan Baitul Mal Tazkiyah Pak? Iya. Pertama saya sampaikan kepada tim kami, tim kita ada rilis seperti ini, gimana? Oke Pak, kita klarifikasi. Kita membuat rilis bermedia sosial kita tunjukkan legal kita. Bahkan saya juga coba sowan ke beberapa teman di internal Basnas, di Kemenak juga. Kok kita bisa masuk nih? Kenapa nih? Bilang gitu. Akhirnya kita secara resmi juga menyampaikan surat juga ke Kemenak. Udah saya sampaikan ke Kemenak. Bahkan hari ini tadi ditelepon sama Kemenak. Oh ini ditelepon sama Bapak? Iya. Yes. Ditelepon tim kami ya di sekretariatan. Mbak ini mau audiensi ya katanya. Saya kirim surat 2, ada klarifikasi dan audiensi. Yang audiensi sudah diterima karena saya bilang saya dengan kami Prof. Safi Antonio, kemudian Dewan Syariah kami Prof. Mukri Aji, Ketua MUI Bogor, kemudian beberapa orang lainnya akan menghadap ke Kemenang. Kalau perlu ya Kementerian Agamanya langsung gitu. Kita coba untuk sowan ngobrol mau klarifikasi ini gitu. Seperti itu sih. Berarti tadi udah ada jadwalnya? Sudah, hari ini ternyata, nah ini ya lucunya, kami ini diundang untuk pembinaan pada tanggal 19, 20, 21. Oh, di Rakornas. Di Rakornasnya Kemenak. Nah, saya juga kok kaget, ada yang telepon saya, orang bahasanya langsung, Mas, masuk undangan ya di Kemenak ya? Ya syukur alhamdulillah gitu. Berarti gini mana? Ya berarti Mas sudah legal. Tolak ukurnya Rakornas sudah. Oke. Nah, mulai Kemenak berarti sudah legal. Karena sudah masuk diundang oleh Kemenak. Tapi tetap nanti makan di forum itu saya akan klarifikasi di forum itu, insya Allah. Tadi ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Baik. Nah tadi kan dari Kemenak ini kan mengeluarkan 108 rilis ya. Nah yang mau saya tanyakan adalah kemarin itu sebelum 108 rilis ini keluar dari Kemenak itu udah pernah entah silaturahmi atau mungkin mengkonfirmasi ke Baitul Mal Tazkiyah terkait udah punya izin atau belum, itu ada nggak sih Pak? Nah ini dia belum ada. Jadi kalau tadi saya analogikan kita anak dengan orang tua itu kita lagi santai tahu-tahu main pukul aja. Itu dilempar sendal. Sendal ya. Waduh. Apa nih? Kan kaget kan? Iya. Kok kenapa gitu kan? Ya kita bertanya. Artinya saya pikir bukan kita aja ya, semua juga teman-teman lah yang korporasi, yang kita lembaga sempat kaget juga tidak ada verifikasi di awal lebih dulu. Misalkan kita akan di sini lembaga-lembaga yang indikatornya, cirinya misalkan. Mungkin itu bisa lebih clear kan, kita tahu-tahu rilisnya seperti itu dan disayangkan rilisnya nggak pas gitu, artinya tidak sesuai dengan data yang ada gitu kan. Ada teman-teman yang sudah berizin tapi tetap masuk rilis, itu sih. Baik, berarti dari Kemenak itu nggak ada mungkin pendataan langsung ke lembaga atau bagaimana terkait buat ngeluarin izin ya? Kalau di ke Baitul Mal Tazkiyahnya nggak ada? Ya, setahu kami dan saya juga cek karena kita memang masih nunggu proses izin kami dari Kanwil itu. Masih nunggu Kanwil. Setelah kajian faktual itu, padahal sudah keluar izin. Cuma karena belum disampaikan kepada kami izin itu, kalau itu kan beda ya, karena kan Kanwil provinsi. Mereka hanya verifikasi paling lapor ke pusat. Nah mungkin ini ada semacam miskomunikasi pusat dengan daerah sehingga belum terverifikasi itu. Seperti itu komunikasinya. Ada persoalan komunikasi di internal. Siap. Artinya gitu kan, antara bapak dan ibu itu gitu. Siap. Saya pada miskom bapak sama ibu ya. Nah berarti ini saya jadi ada menarik sedikit ya. Berarti padahal kan Kanwil sudah datang ke sini. Sudah verifikasi. Tapi Kanwil sepertinya lupa ngomong ke pusat seperti itu ya. Iya. Baik. Nih berarti gimana nih 108 nih zakatizen? Penasaran ya. Oke, terakhir nih Pak ya.
Jadi saya mau minta Pak Iwan nih memberikan mungkin sejenis dukungan moral atau pesan buat teman-teman yang senasib. Nggak senasib juga sebenarnya karena Baitul Mu'tasykin udah berizin ya. Coba masuk ke dalam 108 lembaga tak berizin versi Kemenak. Kira-kira bagaimana sebaiknya mereka harus lakukan kayak gitu, Pak? Iya. Saya lihat gini, saya coba melihat persoalan masing-masing teman-teman ya. Ini memang agak beda. Las seperti kita karakternya beda. Kalau korporasi juga beda karena kalau korporasi sendiri itu pasti kebijakannya bukan pada lasnya, tapi pada direksinya, itu kepada perusahaannya. Nah, itu tergantung dari bagaimana kebijakan perusahaannya. Kemudian ormas ya mungkin ada juga masjid misalkan yang kemarin masuk rilis ya sesuai dengan undang-undang. Mungkin kalau masjid masuknya ke BAS atau BAS Dakota menjadi UPZ-nya. Kemudian kalau perguruan tinggi misalkan itu ada yang harusnya kan perguruan tinggi itu setahu saya itu levelnya di BAS provinsi, di bawah harusnya bukan langsung ke BAS pusat harus. Kalau misalkan entah nih hari ini kayaknya ada juga yang rilis bahwa kampus langsung dari BAS pusat. Jadi provinsi tidak tidak dilibatkan saat itu. Padahal saya lihat undang-undangnya adalah kampus itu berada di bawah BAS provinsi. Domisilinya provinsi ya. Artinya juga mereka izinnya pun harus lewat situ. Bukan pusat langsung ke sini. Oke. Saya lihat undang itu. Baik. Nah makanya mungkin saya kembali tadi ya teman-teman ya harapannya sih tadi saya pikir ya kita kembali ke sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita coba nolong itu ya. Cuma kita harus banyak dialog juga sih. Betul. Saya pikir kita tidak karena kita sedikit sudah banyak melakukan review segala macam, kemudian juga sudah melakukan ke MK kemana kan, berarti kan harus ada yang dikompromikan itu di situ. Betul. Kan berarti Basnas atau Kemenak itu sepihak membuat peraturan kemudian kita harus ini kan kita ormas ya, organisasi masyarakat yang mungkin karakternya berbeda-beda, tidak semua pukul rata harus seperti itu gitu. Nah makanya mungkin barangkali harus ada semacam diskusi lagi lebih lanjut agar menemukan ini semua. Sayang ini kan instrumen filantropi Indonesia, bahkan instrumen keuangan syariah terbesar ya lembaga zakat ini. Jangan sampai gara-gara hal-hal yang sifatnya seperti ini gitu akan menghambat deh, sehingga masyarakat juga menjadi terombang-ambing. Mau kemana nih ke lembaga ini, disebutnya ilegal, mau ke sini. Jadi saya pikir besok mungkin tidak ada zakat lagi tuh, khawatirnya. Jadi orang serba salah itu. Akhirnya mereka zakatnya masing-masing. Nah ini juga kenapa? Karena lembaga yang saya yakin juga nanti akan ada rilis lagi tuh. Karena yang sekarang ini baru paling 0,2% dari lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Betul kan? Betul. Dan ini lembaga-lembaga yang ada juga di luar POS juga itu, di luar POS kok terlaris juga. Artinya perlulah belajar kembali lah sama-sama nih, kita perlu belajar. Pengelola lembaga juga pengelola negara juga sepikir ada Kemenak, Basnas juga perlu sama-sama belajar dan kita kelola lembaga ini dengan hati nurani yang damai, yang tenang, kepala yang dingin, sehingga umat ini bisa berkontribusi, bisa berdonasi dan bisa menimbulkan kemaslahatan untuk umat itu. Ini memang saya juga bingung ya, instrumen keuangan syariah kita lagi betul-betul digoyang. Bukan hanya lah saya pikir ya, termasuk BPKH Haji misalkan juga sedang ada goyang. Kemudian beberapa lembaga investasi dan sebagainya juga yang syariahnya ini juga saya lihat memang nggak sedikit ya sedang tidak baik-baik saja gitu, sepertinya gitu. Jadi saya pikir mari sama-sama kita coba diskusi bareng, duduk bareng, musyawarahkan, jangan ada semacam arogansi yang merasa lebih berkuasa atau mungkin punya power, tapi ini kan urusan untuk umat ya, bukannya kita. Seperti itu betul kali Mas Puji. Tadi kayaknya yang disampaikan Pak Iwan itu lebih cocoknya pesan untuk para bapak ibu nih. Ini kalau pesan buat teman-teman yang senasibnya belum nih kayaknya. Tadi buat pesan bapak ibu kayaknya Kemenak dan Basnas itu kali ya. Kita harus banyak diskusi dan kemudian banyak berkoordinasi ya. Karena kalau buat teman-teman yang senasib gimana nih? Nah tadi saya lihat karakternya memang beda-beda ya. Karakter adalah nilai korporat, adalah yang kabupaten, kota atau provinsi gitu kan.
ya kita kembalikan lah, kita coba kembali untuk sama-sama ikut tata kelola zakat yang ada di Indonesia. Ya selama itu buat kebaikan lah, buat kebaikan. Tapi ketika memang tidak sesuai dengan apa ibaratnya tuh hati nurani kita, ya kita sampaikan gitu. Iya. Ini nggak baik nih kayak gini nih, ada intervensi, ada segala macam gitu ya, sampaikan saja. Artinya kita kan ada advokasi namanya yang sekarang ini sedang berjalan juga, bagaimana teman-teman ini supaya semuanya mengurus izin lah pelan-pelan. Artinya kita coba untuk mengajukan yang sudah mulai persiapan, pemberkasan, bahkan sampai masuk ke naik ke proses izin. Mudah-mudahan semua melalui pos, terutama ya bagi lembaga-lembaga yang belum berizin, harapannya kita coba data, kemudian kita verifikasi, kemudian kita dorong, kita ya semuanya punya berizin lah. Kita juga pengen semua pengelola zakat ini aman, nyaman, tenang ya, tidak dibayang-bayangin dengan sebuah ketakutan yang begitu luar biasa, sehingga kita tidak nyaman tuh untuk mengelola zakat seperti itu. Semangat selalu buat teman-teman ambil zakat ya, dia pantang mundur, pantang menyerah, karena kita bekerja buat Allah, Rasul, dan umat. Siap Pak Iwan. Ini berarti kalau teman-teman lembaga zakat pengen belajar sama Pak Iwan boleh ya terkait pengurusan perizinan? Jangan saya, Mas Boy aja. Oh, bukan bidangnya. siap. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan.